Terima kasih Bu Umi atas kesediaannya. Jadi di sini saya akan melakukan studi kasus tentang Ibu Guru Tati. Jadi nanti studi kasusnya saya akan memintakan pendapat kepada Bu Umi bagaimana cara Bu Umi mengambil keputusan menyelesaikan kasus Ibu Guru Tati. Studi kasusnya seperti ini ya. Studi kasus Ibu Guru Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Ibu lakukan? Yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Ibu Umi lakukan? Dapatkah Ibu Umi menginstruksi mengapa dan bagaimana? Nah, seperti itu Bu Umi studi kasusnya. Sekarang saya meminta Ibu Umi pendapat Bu Umi seperti apa terhadap kasus Ibu Guru Tati. Ini Pak Fuad ya. Kalau menurut saya ini merupakan dilema, karena ketika saya mendengar ada anak menangis di luar dengan berjongkok di bebatuan yang panas dan menghadap ke pintu, itu sudah ya setidaknya satu mengganggu kelas saya, dan mungkin juga sepertinya mengganggu kelasnya Bu Tati juga, karena itu saya lihat kok anak-anaknya sepertinya mencuri pandang keluar ya. Jadi ya dari situ saja satu sudah mengganggu. Terus kemudian masalahnya saya tanyakan kenapa itu kok bisa sampai anak itu dihukum sampai berjemur seperti itu. Jadi Ibu Umi akan memanggil anaknya dulu ya. Nanti rencana ya, walaupun ini bukan kelas saya, bukan saya yang mengajar, tapi setidaknya saya mau cari tahu Pak. Ada rasa peduli ya. Iya, rasa peduli. Nanti saya tanyakan ke anaknya masalahnya apa. Kemudian setelah itu saya tanyakan juga ke Bu Tati, karena kok hukuman seperti itu ya kalau untuk anak-anak anak SD ya, untuk anak SD itu masih berat Pak, berat ya, mungkin mereka juga akan malu, nanti dampaknya banyak. Psikolognya juga pasti ada. Bisa nggak masuk ke sana Bu ya? Iya. Bisa nggak masuk kelas atau bahkan jadi beban ya. Jadi karena itu nanti saya panggil dari anaknya dulu, kemudian saya klarifikasi ke Bu Tuti. Setelah itu masalahnya apa? Kalau menurut saya sebenarnya anak-anak seperti itu nggak usah dihukum secara fisik. Kira-kira hukumannya bagaimana Bu? Ya, kasih tugas saja Pak. Seenggak-enggaknya kalau memang nggak terlalu berat ya, saya tidak akan mengulangi tindakan saya yang kurang baik. Cuma tulis aja ya, tulis aja berapa lembar atau berapa baris kan. Jadi anak setidaknya itu sudah hukuman. Ya, untuk anak seperti itu. Ya, kalau misalkan agak kelewatan, kasih tugas. Kalau pelajarannya apa ya sesuai pelajarannya, kasih tugas. Apa suruh mereka semua, apa suruh nyari nyari tugas lain. Nah ya, jadi anak itu justru
dari situ mereka ya diberi hukuman tapi justru menambah ilmu mereka, karena seperti merangkum otomatis sambil baca. Kalau cari di internet kan nanti dia tahu media belajar, kemudian ya baca ya, kemudian membaca juga. Justru itu lebih banyak manfaatnya. Dengan seperti itu mungkin mereka justru malah akan lebih bagus gitu. Jadi jangan sampai hukuman yang seperti itu sekarang udah nggak zamannya. Itu mungkin zaman dulu ya seperti itu. Tapi kalau sekarang menurut saya sih udah nggak cocok lah hukuman seperti itu. Hukuman seperti itu nggak cocok ya, fisik ya. Ya juga melanggar. Tapi kalau hukuman sebenarnya perlu tidak, Bu? Perlu, anak-anak itu perlu dikasih ya supaya jerah, Pak. Dikasih hukuman itu supaya jerah ya, tapi yang mendidik tadi jangan sampai yang seperti itu. Mereka itu kalau sudah seperti itu nanti malu diolok-olok teman-temannya. Nah, kalau hanya menulis tugas pokoknya yang sifatnya mendidik lah kalau menurut saya, jangan yang seperti itu. Kalau misalnya suruh nyapu ya apa gimana kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat ya, beban lah ya. Iya. Terus ke Ibu Tatinya, kira-kira Ibu akan menanyakan nggak mengapa Bu Tati memberi hukuman gitu? Kira-kira akan menanyakan juga nggak ke Bu Tati? Oh iya, itu nanti ditanyakan kok sampai dihukum seperti itu, anaknya sudah melanggar yang seperti apa gitu. Nanti ya kami sama guru komunikasi, Pak. Saling memberi masukan ya, supaya tidak ya tadi ini bukan nggak zamannya lagi hukuman seperti itu, tapi nanti malah ke KPAI. Jadi nanti malah justru nggak baik. Jadi imbasnya malah. Ya. Bagusnya ya nanti kalau misalkan sudah berat ya libatkan guru BP atau seperti apa. Libatkan siswaan ya, terus minimal ya kepala sekolah ya. Jadi setelah itu kan nanti panggil walinya. Kalau memang anaknya sudah tidak bisa kita sudah susah dibina ya panggil walinya. Nanti gimana baiknya? Ya, apalagi ini perempuan Bu ya. Karena ya namanya hukuman mungkin kita nggak tahu sih Bu Tati memberikan seperti apa ya, nanti mungkin bisa jadi tanyakan kepada Bu Tati mengapa sih hukuman itu diberikan gitu. Memang sih kita tahu Bu Tati ini memang orangnya disiplin ya. Agak keras tuh, cenderung galak gitu. Memang bagus sih kalau secara saya lihat dia bagus sih Pak ininya. Cuma dia itu, tapi kalau hukuman seperti itu saya kurang cocok Pak. Tapi hukuman tetap perlu karena untuk supaya efek jerah ke anak. Hanya yang bersifat mendidik. Ya, bersifat mendidik. Itu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi walaupun ini wewenangnya Bu Tati, tetap ya ada kepedulian yang kita ke siswa atau ke Ibu Tati, karena kita masih satu lembaga. Kasihan juga kepada anak, mungkin jadi beban psikis atau moralnya dia. Sebenarnya kita peduli juga sih kepada Bu Tati, mungkin gitu ya Bu ya. Iya. Karena bagaimanapun ya guru lain mungkin terganggu juga ya, ini kan kelasnya paralel nih. Iya, sampingan Pak. Sampingan. Iya, muridnya juga ngelihat Pak. Ketika Bu Tati di tengah, kemudian Bu Umi di sampingnya, saya di sampingnya lagi, mungkin ya terganggu gitu ya dengan kasus seperti ini. Ya jelas mengganggu Pak. Mengganggu ya. Iya. Jadi ini untuk kebaikan bersama lah ya, untuk kebaikan siswa, untuk kebaikan Bu Tati, kebaikan kita juga sebagai guru yang di sampingnya, rekan-rekan ini, rekan Bu Tati. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya. Jangan sampai ini menjadi masalah baru. Nama sekolah. Nama sekolah kan imbasnya, takutnya nih imbasnya ya. Khawatirnya siswanya melaporkan ke orang tuanya itu. Memang solusi yang bagus itu. Jadi lebih cepat lebih baik diselesaikan. Jadi jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Karena kalau sampai berlarut, imbas ke depannya. Iya Pak. Sekolah ya. Ini terima kasih Bu, ini jawaban dari Ibu memberi masukan buat saya. Saya juga berpikir ini saya sempat mau seperti itu keputusan saya. Nah, mendapatkan masukan dari Ibu, jadi saya mendapatkan gambaran mengenai kasus Ibu Guru Tati. Ya kita selesaikan sama-sama ini Pak ya supaya kedepannya lebih baik lagi, terutama untuk sekolah kita. Terima kasih Bu Umi atas pendapatnya. Jangan
bosan kalau saya meminta pendapat-pendapat untuk kemajuan sekolah kita. Insya Allah. Selagi saya bisa bantu, saya bantu Pak. Terima kasih Bu Umi ya.